Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagas Andrisa dengan NIM A11 2019 12188. Di sini saya akan mencoba mendemokan sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus. Untuk yang pertama-tama, sebelum masuk ke sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus, di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah dibuat. Lalu kita klik sign agar dapat bisa masuk. Sebelum kita melakukan penyimpanan arsip pada sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus, di sini langkah pertama yang diperlukan yaitu kita harus mengkategorikan arsip tersebut. Apakah arsip tersebut masuk ke dalam kategori apa? Misalnya pada tabel yang sudah kita buat, arsip tersebut dikategorikan yaitu yang pertama kategori rahasia, yang kedua biasa, ketiga umum, dan yang keempat super. Di sini terdapat fitur penambahan data, pencarian data, edit data, dan hapus data. Di sini saya akan mencoba mendemokan fitur tambah data. Pada fitur tambah data, kita dapat menambahkan kategori arsip yang akan kita gunakan atau perlukan dalam penyimpanan arsip pada sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus. Itu kita misalkan kita menambahkan kategori arsip sangat rahasia. Lalu kita klik tambah, maka data akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita klik back atau tombol kembali untuk kembali ke menu dashboard kategori arsip. Di sini kita juga demokan untuk fitur pencarian kategori arsip. Misalnya kita cari data sangat rahasia yang sudah kita tambahkan tadi. Kita klik search, maka kategori arsip mencari data sangat rahasia dan sudah ditemukan. Selanjutnya, untuk fitur edit data pada kategori arsip ini bisa digunakan, yaitu misalnya klik tombol edit pada kategori sangat rahasia, lalu kita ubah menjadi sangat biasa. Kita klik ubah, maka muncul pop-up data berhasil diubah, lalu kita klik kembali untuk kembali ke dashboard kategori arsip. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur hapus data. Kita klik tombol hapus data pada kategori arsip sangat biasa. Maka akan muncul alert yang berisikan apakah Anda ingin menghapus. Kita klik OK, maka data akan terhapus atau data berhasil dihapus. Selanjutnya, setelah kita mengkategorikan arsip untuk dapat disimpan pada sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus ini, maka selanjutnya yaitu kita masuk ke klasifikasi arsip. Selain arsip tersebut dikategorikan, arsip tersebut juga kita klasifikasikan berdasarkan kode arsip dan nama arsip. Pada tabel klasifikasi arsip ini sudah kita berikan contoh sesuai dengan laporan yang diberikan pada Kabupaten Kudus kepada kami, yaitu kode 822 yaitu menunjukkan anggaran, 821 tata negara. Terdapat juga fitur tambah data yang berisikan penambahan data berupa kode dan nama. Untuk edit data, hapus data, dan pencarian data juga ditambahkan pada dashboard klasifikasi arsip ini. Kita coba klik edit data pada klasifikasi arsip, maka akan muncul inputan seperti tambah data, yaitu yang digunakan untuk mengedit data atau mengubah data. Apabila kita ganti kodenya menjadi 722, lalu kita klik ubah, maka data berhasil diubah dan pada tabel data tersebut sudah terubah. Kita kembalikan seperti sebelumnya.
dengan klasifikasi anggaran dengan kode 822. Selanjutnya untuk perkembangan arsip. Pada perkembangan arsip ini, arsip tersebut dibedakan lagi berupa asli, arsip tersebut asli, fotokopi atau asli, fax atau scan. Untuk fitur tambah data di sini, tambah data perkembangan arsip hanya diberikan inputan berupa nama perkembangan arsip saja. Selanjutnya masuk ke dashboard selanjutnya, yaitu retensi arsip. Pada dashboard retensi arsip ini, retensi arsip tersebut berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pada pemerintahan, yaitu misalnya RAPBD itu memiliki tahun aksi 3 tahun dan dipermanenkan. RAPBDP itu memiliki tahun aksi 10 tahun aksi dan dengan keterangan aksi dipermanenkan dan sebagainya yang terdapat pada tabel yang sudah kita isikan. Untuk tambah data ini berupa 3 inputan, yaitu judul atau nama retensi arsip, tahun aksi berapa tahun yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah tersebut, dan keterangan aksi. Terdapat juga fitur pencarian data, ubah data, dan hapus data. Selanjutnya, kita masuk ke dashboard satuan arsip. Pada dashboard satuan arsip ini, arsip tersebut dikategorikan lagi berdasarkan satuan arsip, yaitu berupa lembar, berkas, lembar atau berkas, jilid, dan lain-lain. Di sini terdapat juga diberikan juga fitur tambah data, pencarian data, ubah data, dan hapus data. Selanjutnya kita masuk ke inaktif arsip. Pada inaktif arsip ini adalah dashboard utama untuk menyimpan arsip pada sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus. Di sini terdapat tabel-tabel yang sudah kita contohkan atau berikan sesuai dengan data yang diberikan Bapeda Kabupaten Kudus kepada kami. Terdapat juga fitur tambah data, pencarian data, dan edit data dan delete data. Selanjutnya kita demokan untuk langkah penyimpanan arsip pada sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus. Kita klik tambah data, maka akan muncul tampilan atau GUI seperti berikut. Di sini terdapat inputan klasifikasi. Pada inputan klasifikasi ini berisikan klasifikasi arsip yang sudah kita buat pada dashboard sebelumnya, yaitu 822 yang berupa anggaran, 821 yang berupa tata negara, dan lain sebagainya. Kita coba demokan dengan klasifikasi 822, yaitu anggaran, dengan retensi arsip. Retensi arsip termasuk ke dalam RAP. Kita coba demokan dengan memilih retensi arsip RAPBD dengan
Jangka waktu retensi 3 tahun dan dipermanenkan. Untuk isinya yaitu berupa nama arsip yang akan kita simpan pada sistem informasi Bapeda Kabupaten Kudus. Kita coba isikan dengan pembayaran alokasi pembangunan jembatan Kali Gelis. Pada arsip itu sendiri terdapat tanggal masuk dokumen dan tanggal berakhir dokumen. Untuk tanggal masuk dokumen, kita coba isikan dengan tanggal hari ini, yaitu 9 Mei 2022. Di sini kita berikan inputan berupa date atau tanggal untuk memudahkan dalam penginputan tanggal masuk dokumen dan tanggal berakhir dokumen. Untuk tanggal masuk dokumen, tanggal 9 Mei 2022. Di sini tanggal berakhir dokumen kita buat default dengan tanggal yang sama karena apabila terdapat arsip yang memiliki tanggal berakhir dokumen yang sama, maka user tidak kesulitan untuk mengisikan tanggal berakhir dokumen karena defaultnya juga hari tersebut. Lalu kita coba ubah tanggal berakhir dokumennya menjadi tahun depan. Itu 2023 Mei tanggal 9. Selanjutnya, yaitu kita pilih perkembangan arsip tersebut termasuk ke dalam arsip yang asli, fotokopi atau asli, fax atau scan. Kita pilih yang asli dengan jumlah 4 dengan satuan lembar. Untuk keterangan arsip ini tuh berisikan arsip tersebut memiliki kondisi yang bagaimana. Kita coba isikan tekstual baik karena pada isi teksnya berisikan tekstual yang baik. Untuk nomor definitif folder dan books ini tuh tempat rak atau penyimpanannya. Kita isikan 12. Dengan lokasi simpan kita isikan perpustakaan Bapeda Kudus. Diberikan inputan lokasi simpan karena untuk memudahkan pencarian apabila arsip tersebut dicari. Selanjutnya dan yang terakhir, termasuk ke kategori apa arsip tersebut. Lalu kita klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Kita coba lihat. Tadi kita dengan klasifikasi anggaran 822 dengan nama arsip pembayaran alokasi pembangunan jembatan Kali Gelis dengan tanggal dokumen masuk 9 Mei 2022, dokumen berakhir 2023, dan tingkat perkembangan asli satuannya 4 lembar, keterangan tekstual baik dengan nomor rak 12 pada perpustakaan Bapeda Kudus, lokasi simpan perpustakaan Bapeda Kudus. Untuk tanggal masuk ke record center itu 9 Mei 2025. Setelah itu, untuk masuk record center, kenapa
Eh, di sini terdapat tanggal 9 Mei 2025 karena pada setiap arsip tersebut diberikan tambahan 2 tahun untuk dapat masuk ke record center. Jadi itu gini, arsip tersebut disimpan pada Perpustakaan Bapeda Kudus dari tanggal 9 Mei 2022 dan berakhir penyimpanannya pada Perpustakaan Bapeda Kudus itu tanggal 9 Mei 2023. Setelah tanggal 9 Mei 2023, arsip tersebut itu dimasukkan ke dalam record centers dan berakhir pada 9 Mei 2025. Setelah itu, kita pegawai dari Bapeda Kabupaten Kudus itu meninjau ulang lagi retensi arsip yang akan yang disimpan pada sistem informasi tersebut. Itu yang sebelumnya sudah kita inputkan tadi, termasuk ke dalam RAPBD, yaitu dengan 3 tahun retensi arsip. Maka setelah dari record center pada tanggal 9 berakhir pada record center 9 Mei 2025, maka arsip tersebut akan disimpan lagi 3 tahun setelah pensiun dan dipermanenkan pada tanggal 9 Mei 2028 dengan keterangan biasa. Selanjutnya, kita masuk ke cari kesimpulan arsip. Pada cari kesimpulan arsip ini berisikan kesimpulan arsip yang semisal arsip tersebut akan dicari datanya, kita dapat mencarinya di sini. Kita dapat mencari berdasarkan tahun berakhirnya. Misalnya kita tadi itu inaktif arsip yang sudah kita tambahkan pembayaran alokasi pembangunan jembatan Kaligelis itu berakhir pada 2028. Di sini kita melakukan pencarian berdasarkan tahun berakhirnya. Nah, tadi kita klik tahun 2028, lalu kita klik pencarian. Nah, maka akan muncul pembayaran alokasi pembangunan jembatan Kaligelis. Dengan kesimpulan sebagai berikut, untuk diambil datanya, untuk diolah lagi dalam pengarsipannya. Di sini juga terdapat fitur print data untuk mendownload kesimpulan setelah masa retensi arsip. Data tersebut yang di-download itu berupa file Excel yang terdapat pada tabel cari kesimpulan arsip. Selanjutnya, terdapat pengaturan untuk mengubah username dan password. Sekian demo sistem informasi arsip Bapeda Kabupaten Kudus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.